Dan kita ini sudah ada Dokter Putri. Halo dok, apa kabar? Halo dokter. Dokter. Alhamdulillah baik. Nah, Dokter Putri ini akan memasak ya untuk kita bagaimana untuk mengolah daging yang merupakan sumber protein yang penting untuk tubuh ya. Dan betul. Dokter Putri ini adalah dokter gizi klinis tapi juga punya keahlian chef nih kayaknya ya. Oke, mungkin ada side job dok sebagai chef nantinya. Sebagai seorang ibu. Nah, betul banget dok. Iya. Nah, Dokter Putri, hari ini kita akan masak apa nih, Dok? Oke, yang pertama ini kita akan olah tentang protein hewani ya. Betul. Karena kan kita perlu kecukupan dari protein hewani dan nabati. Di sini yang jadi favorit banyak kaum ini ya Adam biasanya steak nih ya. Bener nggak nih dok? Betul banget dok. Steak daging nih emang paling mantap banget pokoknya. Nah, makanya pagi ini kita akan mengolah steak dari daging sapi. Oke. Nah, tapi kita pengolahannya sebisa mungkin yang tetap sehat pastinya dok. Iya, Ya. Kali ini kita akan buat steak. Di sini saya udah punya iron cast. Kita mulai aja ya dok ya. Iya, silakan dok. Nah, dok ini ngomongin daging nih dok ya. Ini kan biasanya nih masyarakat agak-agak mungkin sebagian ada yang berpikir wah daging ini kan nggak sehat ya, apalagi daging merah ya. Nah, sebetulnya kita bisa nih tetap menikmati daging asalkan kita bisa perhatikan lemaknya dok ya. Betul. Ya kan? Betul. Nah, karena di situ ada daging nih dok ya. Ini kan dagingnya ada yang bagian putih-putihnya nih. Dan ada yang bagian merah. Mungkin dokter bisa sampaikan pada pemirsa bagaimana dok membedakan daging yang segar, yang sehat dan bagaimana membedakannya dengan lemaknya dok. Oke, baik. Biasanya tipikalnya kalau daging pastinya warna merah segar dok. Betul. Cuman memang yang ada di studio ini karena sudah dari tadi pagi ya, jadi sudah mulai agak pudar warna merahnya, tapi pastikan bahwa daerah tersebut lebih banyak dibandingkan warna putih. Jadi kalau biasanya kita beli istilahnya marbling dok, kalau banyak putih-putihnya itu semakin empuk tapi semakin banyak lemaknya, jadi kurang sehat. Hati-hati tuh, tapi justru yang marbling itu tuh yang bikin enak ya dok. Betul, karena lemak itu salah satu fungsinya untuk meningkatkan selera makan dok. Jadi kita pilih yang memang tipikalnya rendah lemak seperti ini ya. Oke, ini kita tunggu iron cast-nya. Nah ini saya pakai iron cast dok. Tujuannya biar panasnya terjaga dan dia bisa menambahkan zat besi di makanan yang kita olah. Nah ini sambil kita ini ya. Ya, betul sekali. Nah dokter ini juga ada faktor mitos ya dok ya yang beredar di masyarakat dok. Nah katanya nih si daging sapi atau daging steak ini katanya memiliki kandungan kolesterol yang lebih tinggi dibandingkan ayam dan ikan. Nah ini fakta atau mitos dok? Kolesterol pada daging sapi itu betul banget, memang lebih tinggi dibandingkan pada ikan. Sebagai perbandingannya adalah, ini saya sambil marinasi dagingnya ya dok. Nah ini untuk mempermudah biasanya saya pakai semprotan daging, semprotan minyak agar tidak berlebih ya di dagingnya. Tujuannya agar nanti si garam dan juga bumbu lainnya ini lebih meresap dok. Garamnya pun saya lebih pilih yang untuk seperti ini, jadi biar nggak berlebih ya. Hanya betul-betul sedikit aja ya dok ya? Sedikit saja, dan juga marinasi biasanya saya pakai dengan black pepper. Oh ya dok, ini ngomong-ngomong untuk daging sapi yang kita olah sebagai steak, ini bagian dari apanya dok dari sapi? Apakah bagian perutnya, dadanya, pahanya atau gimana dok yang sehat? Nah kalau mau yang sehat biasanya tenderloin atau khas dalam pastinya. Khas dalam. Karena paling rendah lemak ya dok. Oke. Nah ini saya kasih time juga untuk rempah-rempah, selain menambah rasa juga menambah kesehatan pastinya. Dan di dua sisi ya baiknya. Nah oleh karena itu sambil kita tunggu marinasi, kita bahas tadi lagi ya untuk kolesterol. Jadi kolesterol ini memang lebih tinggi di daging merah dokter Haikal Nyotet Sasa ya, dibandingkan ayam atau misalkan ikan. Kalau ikan ini perbandingannya misalkan ikan ekor kuning, dia per 100 gramnya cuma sekitar 50 atau 60. Tapi kalau di sapi itu bisa sampai 100. Jadi dia akan lebih tinggi pasti. Gitu ya. Betul. Oke. Ini dimarinasi berapa menit dok? Bagusnya sih biasanya 15 sampai 30 ya dok, biar berasa. Tapi di sini kita untuk menghemat waktu, kita langsung saja ya. Dok, ini juga ada pertanyaan masyarakat dok ya. Jadi untuk bisa menyantap daging merah dengan sehat, dianjurkan untuk memilih daging yang potongannya paling sedikit lemaknya. Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta pastinya dok. Karena tadi ya, dengan semakin sedikitnya kadar lemak atau marbling, ini tujuannya adalah bisa membantu kita meningkatkan asupan proteinnya jadi lebih banyak. Yang kedua, lemaknya jadi lebih sedikit. Gitu ya. Makanya kita marinasinya harus benar, biar rasanya tetap enak dari si bumbunya tadi. Soalnya lemak atau yang bagian putih tadi itu memang memberikan rasa gurih dok ya. Betul. Makanya kalau kita ingin mendapatkan yang sehat, kan kita mesti
pinggirkan tuh yang putihnya Betul. kita potong-potong putihnya. Betul, Dan idealnya untuk menambah rasa tadi Dok ya, marinasi penting. Penting, betul, marinasi dan juga tadi ya dengan salah satunya rempah-rempah Iya. juga selain garam ya. Oke, ini kita tunggu agak panas. Memang dia harus panas tujuannya biar bisa berkerak Dok. Jadi kayak permukaannya dan kita Iya. masaknya nggak terlalu lama. Oke. Karena semakin lama pemasakan, nah ini ya udah mulai keluar asap. Nah, ya asapnya udah mulai keluar tuh. Ya, semakin lama pemasakan, nah bunyinya sampai krecek. Nah ini udah bener nih. Wah, pemirsa nih aromanya udah mulai terasa nih. Iya. Ini paling bagus kalau kita ingin medium well, itu sekitar persisinya sekitar 3 menit. Oke. 3 Tapi menit kalau- aja. 3 menit aja, Oke, tapi oke, kalau misalkan di iron cast gini, biasanya bisa lebih cepat 2 menit. Jadi tergantung ketebalan dagingnya juga ya. Oke. Nah, Iya. ngomong-ngomong nih Dok, yang well done atau misalnya Iya. medium well ya Dok, ya tingkat Iya. kematangan daging nih Dok. Nah, Oke. ini juga di masyarakat juga ada fakta mitos tentang ini. Nah, katanya lebih baik kita mengkonsumsi daging yang tingkat kematangannya well done. Nah, ini fakta atau mitos? Apa ya? Nah ini adalah mitos Dok. Oh, mitos. Ini mitos, Wah, betul. gimana tuh Dok? Walaupun well done ini matang sempurna, Iya. ternyata menurut Badan Kesehatan Keamanan dari Makanan, semakin tinggi suhu pemasakan dan semakin lama, salah satu khawatirnya adalah meningkatkan karsinogenik. Salah satunya adalah asam amin heterosiklik yang bikin kanker. Oke. Wow. Nah ini yang bikin kanker prostat, kemudian payudara, kolorektal atau usus besar gitu ya. Nah, tuh. Jadi memang dengan semakin matang justru bisa meningkatkan akumulasi zat pemicu kanker tadi Dok ya? Ya. Karsinogenik ya? Betul, matang itu penting Dok. Iya. Tapi kita harus ingat bahwa suhu yang baik untuk daging sapi itu lebih rendah dibanding unggas atau ayam. Ya, Jadi cukup minimal di atas 64 derajat Iya. dia udah matang. Jadi nggak perlu yang harus Iya. suhu tinggi gitu Dok. Karena Oke? gini Dok, kadang-kadang kalau kita makan sate Dok ya, kadang-kadang tuh bagian yang warnanya lebih gelap, lebih hitam, itu lebih kronyes Dok, lebih crunchy. Nikmat. Ya Bener. itu hati-hati ya, semakin lama pemrosesan apalagi tadi ada yang krenyes-krenyes Iya. kebanyakan. Jadi pertemuan dari si lemak dengan api, pembakaran kan beda dengan ini ya Dok, Betul. dengan pemanggangan otomatis dia akan lebih banyak lagi karsinogeniknya, hati-hati. Oh, itu lebih banyak lagi ya Betul. ternyata. Jadi harus hati-hati untuk para penikmat sate ya, harus lebih aware lagi. Betul. Betul Iya. ya. Nah, Oke. Dok, tapi ini terlepas dari cara pengolahannya Dok ya, apakah Iya. itu dipanggang atau di sate. Nah, katanya nih, Iya. kalau kita terlalu banyak makan daging, dapat membuat terjadinya rusak, ginjal rusak Dok. Nah, protein apapun salah satunya daging merah Dok, kalau Iya. memang terlalu banyak jenisnya memang bisa memicu gangguan fungsi ginjal, Iya. terutama pada orang-orang yang memang punya gangguan fungsi ginjal pada awalnya Dok. Oke. Jadi otomatis kita harus memperhatikan jumlah Oke. asupannya aja, selama tidak berlebih Iya. tidak akan memicu Jadi ini gangguan fakta fungsi. Dok ya? Fakta. Fakta. Oh. Karena protein memang dimetabolisir di ginjal Dok ya. Betul. Makanya kalau terlalu banyak protein bisa memicu terjadinya gagal ginjal. Iya. Betul. Dan berapa banyak sih Dok nih kita sehari makan berapa banyak protein nih Dok yang cukup? Iya. Paling bagus untuk fungsi ginjal yang baik adalah kecukupannya 0,8 sampai 1,2 gram per kilogram berat badan ideal tiap orang masing-masing. Nah, Jadi kebutuhan dokter Haikal nggak bisa disamain dengan kita berdua dong ternyata ya. nah ini tadi dokter Iya. masukin bawang putih Dok ya. Bawang putih pakai Putih, kulitnya, ya. tinggal digeprek aja. Manfaatnya apa Dok bawang putih ini? Bawang putih salah satunya selain pastinya menambah rasa, Iya. dia juga salah satu prebiotik yang bagus. Dan kenapa kulitnya kita pakai? Karena kulitnya ini ternyata meningkatkan aroma Wah. dari si bawang Dagingnya ya, putihnya bawang ini, putihnya ya. tapi nggak dimakan. Yang Iya. dimakan pastinya putihnya aja. Nah ini kan pasti ada minyak dari si Iya. lemaknya ini dan juga penambahan sebagian butter tadi. Betul. Jadi kita tidak perlu menambahkan yang ada di iron cast-nya. Oke. Boleh minta piringnya Dok? Iya. Baik. Nah, Wah, Oke. mantep banget nih aromanya. yang kita tinggal ambilin aja ya. Dan Iya. emang gak terlalu lama ya masaknya itu cukup sebentar ya Dok ya. Betul, semakin lama ingat makin meningkatkan karsinogeniknya. Itu karsinogen. Iya. Betul. Nah, ini kan cuma daging aja kan Dok Betul. ya. Ah. Nah ini makannya harus menyeimbangkan Sa- semua itu bagaimana Betul, salah satunya pasti butuh dressing pada beberapa orang. Nah, Betul, dressingnya. sausnya Dok ya? Sausnya betul. Nah ini saya izin untuk mengganti ya, Dok. silakan Dok. Baik. Nah, Dok, ini Ya. stik daging sapi ini sebenarnya sebetulnya sehat atau tidak dikonsumsi sering-sering Dok? Karena kan mungkin ada nih orang yang memang betul-betul penggemar daging. Iya. Betul. Nah, seberapa bolehkah kita mengkonsumsi daging dalam seminggu? Oke.
Paling maksimal 2 kali kalau boleh saran. Jadi kita tetap perlu daging merah dok, karena zat besinya tinggi sekali. Oke. Asal ada lemak ya, dan jangan lebih dari 2 kali. Harapannya agar tetap bisa memvariasikan dengan protein lain sehingga tidak memicu tadi beberapa efek samping dari daging merah. Iya. Gitu. Nah ini kalau dokter perhatikan saya pakai minyak semprot agar tujuannya tidak dituang. Kalau dituang ingat lemaknya bisa berlebih sehingga meningkatkan kalori dan lemak tanpa kita sadari dari pengolahan. Ini pakai minyak apa dok tadi? Saya pakai apa namanya minyak olive oil. Olive oil ya. Oke, ini udah mulai pemanasan ya dok ya. Nah kita nih mau bikin dressingnya dok ya. Iya betul. Karena kan nggak lengkap nih kalau makan steak nggak ada dressingnya ya. Udah kering gimana gitu ya dok ya. Biar harum kita pakai Bawang bombay. Bawang bombay dan juga sedikit bawang putih sampai harum atau layu. Tadi minyaknya cuma spray-spray dikit aja dok ya. Spray dikit aja, nanti sampai wangi. Kita tambahkan gurihnya dari kaldu. Oke. Oke. Wah ini aroma bawang bombay ini ya. memang khas sekali ya. Bawang bombaynya ya. Nah dok ini ngomongin saus atau dressing dok ya. Iya. Ini kan menggunakan bahannya tomat nih. Iya. Nah kemudian juga mungkin ada tepung maizena. Betul. Nah, bagaimana supaya kita tetap mendapatkan khasiat sehatnya dari saus yang kita gunakan untuk steak ini? Iya. Pastinya tadi bahan utamanya ini saya gunakan yang sealami mungkin dok. Tomat, ada cabai keriting merah ya. Itu pasti tinggi vitamin C dan juga saya pakai tomatnya ini sudah direbus. Kalau tomat sudah direbus dia likopennya tinggi. Betul. Nah, jadi dengan likopen yang tinggi pasti lebih sehat. Iya. Dan likopen penting untuk kesehatan prostat laki-laki ya. Betul. Iya. Terus jangan lupa juga bahwa apa namanya kita tambahkan juga tadi ada dibanding ini ada apa tadi dok? Kaldu dan juga ditambahkan dengan bumbu-bumbu lain, salah satunya maizena. Selama tidak berlebihan dan sebatas hanya bumbu nggak masalah dok. Dan yang perlu diingat adalah untuk dressing dari steak itu yang bagus biasanya cuma 20 atau 30 mili aja. Makanya disajikannya pasti di tempat kecil gitu ya. Betul. Oke. Iya. Bawang bombay sebenarnya sudah agak layu ya dok ya. Baik, kita mulai Lalu masukkan kaldu. Kaldunya ya. Oke. Kaldu apa nih dok? Saya pakai kaldu dari ceker. Tapi boleh dari sapi juga boleh. Dari sapi juga boleh. Tapi ini aromanya memang membuat saya ingin membuka masker deh. Aduh, jadi lapar ya. Memang kaldu itu bikin gurih ya dok ya. Betul. Dan tentunya juga selain saus harus dibagi lagi dengan sayuran ya dok ya. Betul. Nah ini saya tambahkan dengan tomat, saus tomat dan saus juga tomat dan 1 sendok makan kecap. Kecap ya. Kalau hanya sebatas bumbu kita nggak masalah. Nggak masalah dok. Ya. Nah cuma nanti penyajiannya tidak disemuakan ya. Siap dok. Wah. Oke. Mantap pemirsa nih. Wah aromanya. Kita kasih sebagian dari lada dan juga pala. Dan boleh tambah gula dok ya? Boleh, hanya untuk ini aja, bumbu aja. Penyeimbang rasa. Penyeimbang gitu ya, rasa, betul. Dan garam hanya secukupnya saja ya dok. Secukupnya garam ya. Betul. Ya. Boleh saya bantu aduk dok? Boleh, silakan monggo dok. Oke, saya bantu aduk. Kalau ini udah selesai dok setelah diaduk ini? Ya, ini tunggu campur merata. Nanti lebih oke lagi kalau misalkan kita tambahkan tadi ya, misalkan maizena sedikit saja untuk pengental. Nah, tapi sebetulnya kalau kaldunya tidak terlalu banyak, udah mulai agak kental ya dok ya. Iya, betul. Ini udah mulai kental dok. Tambahkan sedikit. Oke, ya. Untuk cocol-cocolannya. Oke. Sudah jadi dan bisa disantap berbarengan dengan steak. Dok, kan ini ngomong-ngomong nih ya dok, ini steak yang tadi sudah jadi ya dok ya. Betul. Kalau dilihat ini ada warnanya ada merah-merah gini ya dok ya. Iya. Nah, ini memangnya udah mateng dok. Nah biasanya kita sebut dengan medium well dok. Medium well ini pemasakannya di atas 64 derajat. Dan ini sudah bagus untuk membunuh bakteri. Oh, berarti sudah matang ya. Betul. Dan penting juga setelah mematikan api dok, biarkan 3 menit, jangan langsung dimakan dagingnya. Resting dulu ya. Iya, resting ini tujuannya untuk mematikan bakterinya. Oh, ya. Dok, ini cukup jadi aman. Dia sudah matang. Sudah cukup dok. Oke, saya matikan ya. Ya. Nah, nanti tinggal disajikan sekitar 20 atau 30. Oke. Nanti bentuknya akan seperti itu, dok ya? Iya, betul. Seperti ini.